Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Sebelum kita membahas lebih dalam, kenalan yuk. Hello, I am Dolvia Avrelian SPD. You can call me with Ibu Via. I work at SMPN 11 Tanjung Pinang. Nice to meet you. Tadi pembahasan kita kali ini adalah mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Fokus kita adalah fungsi dan korespondensi satu-satu ya. Nah, setelah menonton video ini, diharapkan kalian dapat memahami pengertian fungsi, menentukan domain, kodomain, dan range suatu fungsi, kemudian menentukan banyak fungsi yang mungkin. 4. Memahami pengertian korespondensi satu-satu, dan kelimanya menentukan banyak korespondensi satu-satu yang mungkin. So, tonton terus videonya. Next! Pokok bahasan kita ada 4 nih. Pertama, pengertian fungsi. Kedua, contoh dan ciri-ciri fungsi. Ketiga, menentukan banyak fungsi. Dan keempat, apa itu korespondensi satu-satu. Let's go! Pertama, pengertian fungsi. Fungsi atau pemetaan dari A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu himpunan B. Jadi, kita hanya memperhatikan di himpunan A-nya saja, atau nanti kita kenal dengan istilah domain. Next. Nah, did you know, notasi fungsi linear itu dinyatakan dengan F, di mana X menuju AX tambah B. F itu adalah nama fungsinya, dan X adalah anggota daerah asal. Sementara AX tambah B adalah bayangan dari X. Nah, notasi fungsi linear ini dapat kita rumuskan menjadi Fx sama dengan AX ditambah B. X adalah variabel dan Fx adalah nilai fungsi. Contohnya gini nih, Ibu punya rumus fungsi Fx sama dengan 2x tambah 2. Apabila Ibu memiliki nilai variabel atau daerah asalnya 7 atau x sama dengan 7, maka Ibu akan substitusikan nilai 7 ke dalam rumus fungsi. Sehingga diperolehlah F 7 sama dengan 2 dikali 7 ditambah 2. Jadi setiap X ini kita ganti dengan 7, sehingga hasilnya adalah 16. Nah, di samping kanan Ibu ada 2 gambar. Yang satu gambar fungsi dan satu non-fungsi. Kenapa bisa dikatakan non-fungsi ya? Yuk kita bahas berikutnya. Next! Nah, jadi nih perhatikan pada gambar ini. Di sini kan ada 2 himpunan nih. Ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A itu ada anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Sementara pada himpunan B ada anggotanya 5, 6, 7, dan 8. Nah, domain adalah daerah asal. Mana daerah asal? Daerah asal itu artinya himpunan pertama. Berarti kalau pada gambar ini, himpunan pertamanya adalah A, sehingga anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Lanjut, kodomain adalah daerah kawan. Maka pada gambar ini, daerah kawan itu adalah himpunan kedua atau himpunan B. Yang mana anggotanya? 5, 6, 7, 8. Nah, sementara range adalah daerah hasil, atau bahasa lainnya adalah kawan yang kena tembak atau kawan yang memiliki pasangan. Nah, berarti kita lihat daerah kawan yang ada pasangannya, maka anggotanya hanya 5. Jadi, bisa ya bagaimana cara menentukan domain, kodomain, dan range. Lanjut. Kedua, yang kita bahas adalah ciri-ciri dan contoh fungsi. Apa ciri-ciri suatu fungsi? Pertama, semua elemen domain harus berelasi. Jadi
Jadi kita lihat fokusnya tuh di domainnya saja ya, Nak. Ingat tadi domainnya apa? Iya, pas sekali. Domain adalah daerah asal. Nah, sebuah elemen pada domain hanya boleh berelasi satu kali. Ingat, berarti domainnya itu setia. Dia cuma kasih satu pasangan di kodomainnya. Jadi kita cuma perhatikan domainnya saja ya. Sementara elemen kodomainnya bebas berelasi. Boleh berelasi atau tidak sama sekali, tidak masalah. Lanjut. Nah, perhatikan. Ibu punya dua kotak. Kotak pertama, ya, kotak pertama ini adalah contoh fungsi. Lihat nih, ingat tadi apa? Fokus kita di mana? Di domain. Benar sekali yang sudah menjawab. Ya, jadi domainnya perhatikan nih. Domain kan himpunan A nih. Nah, domain atau himpunan A-nya nih memberikan satu anggota. Ya, memberikan 4 pasangannya satu anggota. Tidak ada yang lebih dari satu kan mencabangkan dirinya atau memberikan panah asmara. Sama, di gambar kedua juga, himpunan A-nya juga sama-sama memberikan satu saja, meskipun pada kodomainnya ada anggota yang tidak punya pasangan. Itu nggak apa-apa, ingat sekali lagi, fungsi fokusnya di mana? Iya, benar sekali, di domain. Lanjut. Nah, kalau digambar pada kotak kedua ini adalah contoh bukan fungsi. Loh, kok bisa? Kita bahas satu-satu ya. Nah, pada gambar pertama, lihat nih ya, kita fokus di mana tadi? Domain. Nah, di domain ini ada satu anggotanya yang tidak berelasi. Yang mana nih? Pada anggota B atau elemen B. Dia tidak memberikan panah asparanya ke kodomain, sehingga gambar pertama ini tidak bisa kita katakan fungsi. Next, pada gambar kedua ada satu anggotanya memberikan 2 panah asmara. Wah, padahal tadi kita sudah jelaskan ya, kalau domain itu dia setia, cuma kasih satu pasangan. Jadi kalau misalnya ada satu anggota di domain yang memberikan 2 pasang, maka dia langsung bukan sebagai fungsi. Lanjut ke contoh ketiga. Nah, lihat ini. Di domainnya hanya satu anggota yang memberikan panah asmara. Kemudian dia juga menyalahi aturan apa? Dia tidak setia. Dia memberikan 4 panah asmara. Maka ini sudah pasti dinyatakan bukan fungsi. Jadi, Nak, bisa ya? Ingat, kembali lagi ke pengertian fungsi tadi. Domainnya memberikan tepat satu pasangan. Jadi fokus kita di domain. Apabila di domainnya ada hal-hal yang melanggar seperti satu anggota tidak memberikan pasangan atau satu anggota memberikan lebih dari satu pasangan, maka atau kedua-duanya seperti contoh yang ketiga, maka sudah dipastikan bukan fungsi. Bisa? Bisa. Kalian pasti bisa. Lanjut. Nah, yang ketiga, bagaimana kita menentukan banyak fungsi? Nah, jika banyak fungsi anggota himpunan A kita simbolkan dengan NA dan banyaknya anggota himpunan B kita simbolkan dengan NB, maka banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B sama dengan apa? Ya, ingat, A ke B. Terakhir kita sebut dengan apa? B. Berarti kita mulai dengan banyak anggota B dipangkatkan anggota A. Ya, jadi lihat, kalau ditanya banyak fungsi dari A ke B, B kan yang terakhir disebut, maka rumusnya dibuat di awal. Banyak anggota B dipangkatkan banyak anggota A. Sama, kalau yang ditanyaannya adalah banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A, berarti yang terakhir disebut kan? Berarti banyak anggota A dipangkatkan anggota B. Bisa? Bisa. Bagaimana cara penggunaannya? Kita next. Nah, nih, Ibu punya himpunan A 1, 2, 3, 4. Dan B adalah A, B, C. Nah, carilah A banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B dan B banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A. Bagaimana cara hitungnya? Nah, kita gunakan ya rumus sebelumnya. Jadi
Berarti kita ketahui bahwa anggota A ada 4. Kok ada 4? Ingat, lihat nih, ada 1, 2, 3, dan 4. Berarti ada 4 anggota kan? Sementara anggota B itu ada A, B, dan C. Berarti ada 3 anggota. Nah, kan kita bisa hitung banyak fungsi yang mungkin dari A ke B. Ingat, A ke B. Berarti yang terakhir disebut adalah B. Berarti anggota B dipangkatkan anggota A. Maka 3 dipangkatkan 4 sama dengan 81. Nah, begitu juga kalau kita menghitung banyak fungsi dari B ke A. Berarti anggota A dipangkatkan anggota B. Sehingga anggota A-nya tadi berapa? 4. 4 dipangkatkan ke 3 sama dengan 64. Bisa dong ya. Kita lanjut bahas berikutnya tentang korespondensi satu-satu. Nah, apa itu korespondensi satu-satu? Suatu fungsi disebut korespondensi satu-satu jika setiap anggota A tepat berpasangan dengan setiap anggota B. Bahasanya, sederhananya berarti domain dan kodomainnya sama-sama punya pasangan. Jadi kata kuncinya, anggota pada himpunan A dan anggota pada himpunan B harus sama banyak agar saling berpasangan. Nah, bagaimana cara menghitung banyak korespondensi satu-satu? Yaitu dengan menghitung mundur anggota-anggotanya. Kayak apa? Nih, seperti ini. N dikali N kurang 1, dikali N kurang 2, dikali seterusnya hingga dikali 1. Bagaimana cara gunanya? Yuk kita lihat contoh berikutnya. Jadi, Ibu punya himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan B-nya A, B, C, D. Lihat, dari sini terlihat banyak anggota di A dan anggota di B itu sama banyak. Sama-sama berapa anggota? Iya, tepat sekali. Ada 4 anggota. Jadi, kalau pada korespondensi satu-satu, syarat pertamanya anggota pada A dan anggota pada B harus sama banyak. Kalau anggota A ada 5, berarti anggota di himpunan B juga harus ada 5. Ya, karena di sini anggota himpunan A 4, maka anggota himpunan B-nya juga ada 4. Nah, bagaimana cara menghitung banyaknya korespondensi satu-satu? Yaitu dengan perkalian mundur. Ya, karena kita tahu anggotanya 4, berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24 himpunan yang mungkin. Nah, nih, di bawah ini adalah 2 contoh dari himpunan ini. Kalian masih bisa mencari 22 himpunan lainnya. Jadi kalian bisa bentuk 22 gambar himpunan lainnya seperti ini. Oke, bisa dong ya. Lanjut. Nah, bagaimana? Menarik kan? Jadi, dari fungsi dan korespondensi satu-satu ini, kita punya kata kuncinya. Pertama, kalau fungsi, ingat, fokus kita hanya di domain. Wajib memasangkan tepat satu anggotanya. Ya, kita fokusnya di domain saja. Sementara, korespondensi satu-satu, domain dan kodomainnya saling memasangkan anggotanya tepat satu. Jadi, banyak anggota pada domain dan kodomainnya harus sama banyak. Bisa? Bisa. Mudah bukan? Mudah dong. Oke, kita akan membahas materi selanjutnya pada video berikutnya. Thank you for watching my video. Ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.